Allahu ya Razzaq. Allah itu maha pemberi rezeki. Allahu ya Rahman. Allah itu maha pengasih. Allahu ya Rahim. Allah itu maha penyayang. Apapun yang kita minta Allah kasih. Walaupun kita tidak meminta, Allah tetap sayang kepada kita. Walaupun kita durhaka, Allah tetap sayang kepada kita. Saya ingin menjadi orang yang rajin bersedekah, tapi saya bukanlah orang kaya. Alkisah seorang bapak, seorang pasangan yang tidak ingin disebutkan namanya. Beliau akhir-akhir ini pekerjaannya adalah mencari duafa untuk diberangkatkan umroh dan haji. Beliau pekerjaannya akhir-akhir ini mencari kaum-kaum miskin untuk dibantu dibangunkan rumah. Tapi ternyata di balik kebaikan sang bapak ini, dia mempunyai sebuah cerita yang luar biasa. Suatu hari, sang bapak mengunjungi desanya. Kebetulan hari Jumat. Ketika sampai di sana, sang bapak turun dari stasiun karena sebuah urusan yang sangat penting. Sang bapak langsung memanggil satu tukang becak. Beliau pun langsung naik ke atas beca tanpa mengobrol apapun. Ketika sampai di tujuan yang cukup jauh, beliau ingin membayar becanya. Dikasihlah uang 20.000 kepada sang tukang beca. Ternyata apa kata tukang beca tersebut? Maaf Pak, saya lagi ingin bersedekah. Ya, saya orang miskin, saya ingin bersedekah. Mungkin saya sedekahnya dengan tenaga. Bapak nggak usah membayar. Bapak nggak usah membayar. Hari ini saya ingin bersedekah. Kebetulan hari ini hari Jumat. Hari ini adalah hari saya bersedekah. Sang bapak ini heran. Kok bisa orang ini bersedekah? Saya aja yang punya duit, saya aja yang punya harta berkecukupan, saya jarang untuk bersedekah. Tapi dia tidak menghiraukannya karena keperluan yang sangat mendesak. Minggu depannya, sang bapak mulai penasaran. Bukan lagi karena urusan penting, tapi sang bapak ingin mengetes sang tukang beca tadi. Aku datang ke sana, kemudian turun dari stasiun, saya langsung memanggil beca. Dan saya sudah ingat tukang beca yang minggu lalu yang mana. Ini dapatilah bapak yang ternyata namanya adalah Pak Kasman. Pak Kasman, tolong antarkan saya ke alamat ini. Dan untuk mengujinya, sang bapak ini memberikan alamat yang lebih jauh lagi. Setelah turun, sang bapak memberikan uang 200.000 rupiah kepada sang tukang beca. Tukang beca itu berkata, tidak Pak, hari ini hari Jumat, saya hari ini bersedekah. Inilah sedekah saya tidak mampu bersedekah dengan uang, makanya saya bersedekah dengan tenaga. Dengan mengayuh beca mengantarkan seseorang untuk keperluannya, mungkin mudah-mudahan itu bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang bapak ini saya mulai tergugah, mengapa ada orang yang seperti ini? Bahkan dia tidak punya apa-apa, dia mencoba untuk bersedekah, berbuat baik, memberikan apa yang dia punya untuk orang lain, apapun bentuknya. Dia teringat hadis Rasulullah, bahkan sebuah senyum pun adalah sedekah. Tabassumu kali akhi kasadaqah, senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Kita bahkan jarang untuk tersenyum untuk kepada saudara kita, apalagi sampai mengucapkan salam, assalamualaikum. Jarang sekali. Padahal kita tahu bahwa dia adalah saudara muslim kita. Minggu depannya sang bapak datang lagi. Dia bukan lagi ingin menguji, tapi dia benar-benar penasaran. Siapa orang ini? Pak Kasman ini orang kaya atau cuman pura-pura jadi tukang beca, atau emang duitnya banyak, atau dia meremehkan saya? Dia mulai penasaran, dia kembali numpangi becanya. Bapak mau kemana Pak? Tolong antarkan saya Pak ke rumah Bapak. Saya ingin ke rumah Pak Kasman. Saya ingin tahu keluarga Bapak. Saya rasa Bapak ini adalah orang kaya. Tidak mungkin ada tukang beca yang tidak ingin dibayar. Lalu diantarkanlah, sampainya ke rumah, assalamualaikum. Dibukanya lah pintu. Ada seorang ibu parubaya, ternyata dia adalah istri daripada Pak Kasman, sang tukang beca, yang terlihat sangat anggun dengan masih memakai mukena yang baru saja menunaikan sholat duha. Dan didapatinya juga 2 anak kecil yang masih sekolah dasar. Setelah itu, bapak sang pengusaha ini menitikan air mata melihatnya. Ternyata Pak Kasman adalah keluarga yang sangat sederhana, yang ingin bersedekah walaupun bukan dengan harta tapi dengan tenaganya. Beliau bukanlah orang yang hebat,
Rumahnya adalah rumah yang sederhana. Rumahnya yang mungkin ketika hujan deras datang, air akan masuk ke dalam rumahnya. Dia juga punya tanggungan, anak-anaknya masih sekolah. Dia punya keluarga yang harus dibiayainya. Tapi Pak Kasman mencoba untuk bersedekah terhadap orang lain. Saya ingin meminta KTP Pak Kasman. Saya ingin meminta KTP Pak Kasman. Sang ibu bertanya, untuk apa Pak KTP-nya? Saya selama ini tidak tersadarkan bahwasanya harta yang saya miliki, saya sangat jarang untuk saya keluarkan. Saya termasuk orang yang pelit. Hari ini karena kemurahan hati Bapak, saya ingin menaikkan Bapak sekeluarga untuk haji di tanah Mekah. Sang Bapak yang tadinya pelit, akhirnya memberikan hadiah haji terhadap tukang becak yang tulus hatinya. Setelah itu, akhirnya sang Bapak menjalani hari-harinya dengan penuh kedermawanan. Sang Bapak yang tidak ingin disebutkan namanya ini yang bercerita, akhirnya setiap hari memberikan, selalu mencari orang-orang miskin, siapa yang ingin diberangkatkan untuk ke tanah suci Mekah. Terkadang kita berpikir saya ingin bersedekah ya Allah, tapi saya tidak punya apa-apa. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, tabassumu kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ingat, ada ayat Allah di dalam Al-Quran, ancaman bagi orang-orang yang pelit, ancaman bagi orang-orang yang bakhil. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Ya Allah, jika seandainya Engkau menghidupkan aku 1 detik saja, sesaat saja, fa'as-saddaqa, ya Allah, aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya ya Allah. Ternyata penyesalan di alam kubur yang pertama kali kita rasakan. Kenapa dahulu kita tidak pernah bersedekah? Kenapa dahulu kita pelit untuk mengeluarkan harta kita? Padahal ternyata di dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan, penyesalan pertama kali di alam kubur adalah fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, hidupkan aku kembali. Aku ingin bersedekah, bahkan semua hartaku akan aku keluarkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau saja aku dihidupkan kembali walau sesaat saja, sejam saja ya Allah, aku akan menjadi orang yang rajin bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong ibu-ibu, bapak-bapak. Ini luar biasa nih kisahnya Pak Kasman nih. Untung disebut namanya. Iya. Kalau tidak disebut namanya, kita bisa berpikir siapa orangnya. Iya, benar. Kita tanyain juga Ricis, gimana tadi kisahnya? Oh, tadi Ricis mendengarkan dari awal sampai habis, Masya Allah. Kalau nggak didengarin, PR juga. Ya, dari kisah yang disampaikan sama Ustadz Syam, Ricis dapat pelajaran bahwa dengan kita berbagi tidak akan membuat kita jatuh miskin. Jadi jangan pernah takut untuk berbagi, ya Ustadz Syam ya? Betul. Itu bukan saja materi, tapi tenaga pun. Betul. Tapi tadi yang di akhirnya yang paling menyentuh itu adalah pada saat orang meninggal, yang pertama kali dia sesali itu adalah kenapa waktu dia hidup itu dia tidak beramal. Iya, dia Nah Bu, nih mumpung kita masih hidup nih, ayo Bu yuk, ini pelajaran juga buat saya. Iya, kumpulin. Jangan sampai kita nyesel. Kumpulin cincinnya. Jangan gitu juga Pak Ustadz. Bukan begitu ya Allah caranya. Nih Masya Allah, nih mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya kisah yang dibawakan oleh Ustadz Syam tadi. Nih Masya Allah, saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio. Mungkin yang mau bertanya sama Pak Ustadz Maulana, Ustazah Oki dan juga Ustadz Syam, boleh saya kasih kesempatan. Ayo Ibu, angkat tangan Bu yang mau bertanya, silakan. Ayo sebentar. Yang sebelah sini yang merah dulu boleh Ustadz ya. Silakan Ibu. Ayo mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pak Ustadz dari Ciamis. Tangan dulu dari Ciamis. Begini Pak Ustadz, suami saya ingin ngasih kejutan kepada ibunya suami saya. Ingin menaikkan haji. Masya Allah. Iya, begitu Pak Ustadz. Amin. Terus suami saya rajin menabung. Sebelumnya suami saya sering mengasih uang kepada ibunya suami saya. Setelah rajin menabung jadi jarang
ngasih uang kepada ibunya. Jadi suami saya menganggapnya suami saya pelit. Ya Allah. Begini Pak Ustadz pertanyaannya, gimana supaya suami saya tidak dianggap pelit sama ibunya suami saya? Masya Allah Ibu, itu aja Ibu pertanyaannya. Iya. Terima kasih banyak Ibu, tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa nih pertanyaan nih. Aduh ya Allah, ini serba salah nih dilema buat suaminya Ibu nih. Karena dia punya maksud baik adalah ingin memberangkatkan orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tapi biasanya dia ngasih bulanan atau mungkin mingguan atau harian. Tapi karena dia menabung, dia tidak jadi memberikan kepada orang tuanya tapi disimpan terus untuk memberangkatkan. Orang tuanya bilang, kok anak saya jadi pelit ya? Kok kamu pelit banget sih? Dilema banget buat dia nih. Pengen tahu jawabannya seperti apa Bu? Mau tahu Bu? Mau tahu? Yang di rumah juga mau tahu, jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Jamaah, mau tidak pelit? Mau tidak pelit? Ingat-ingat, pikirkan akibat dari tindakan yang kita lakukan. Apanya akibatnya? Akibat di hari kemudian.